Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau mereview sebuah buku yang menurutku cukup sangat penting, khususnya buat teman-teman yang belajar tentang psikologi, konseling, atau psikoterapi berbasis Islam. Buku ini merupakan karya dari Pak Agus Hermawan yang berjudul Konseling dan Psikoterapi Islam. Sebelum masuk ke isinya, aku kenalin dulu identitas bukunya ya. Jadi buku ini berjudul Konseling dan Psikoterapi Islam. Penulisnya yaitu Pak Agus Hermawan dan diterbitkan di Yayasan Haji Kartini Kudus. Buku ini terbit pada tahun 2023 dan merupakan buku cetakan pertama. Buku ini disusun berdasarkan kurikulum revisi tahun 2023 di lingkungan UIN Salatiga. Jadi secara materi buku ini cukup relevan dengan kebutuhan akademik mahasiswa. Secara umum buku ini membahas tentang konsep konseling dan psikoterapi Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menariknya, penulis tidak hanya menjelaskan teori, tapi juga mengaitkan dengan praktik dan konteks kehidupan manusia sehari-hari. Buku ini terdiri dari beberapa bab, mulai dari pengertian dan perbedaan konseling dan psikoterapi Islam, hakikat manusia dalam pandangan Islam, sehat dan sakit menurut Islam, sejarah dan teknik psikoterapi Islam, hingga penerapan psikoterapi Islam seperti melalui tilawah, tazkiyah, ibadah, ruqyah, dan pembentukan akhlak. Kelebihan utama buku ini ada pada bahasa yang relevan dan mudah dipahami. Meskipun membahas konsep yang cukup kompleks, penulis juga menyusun materi secara sistematis, jadi enak dibaca dari awal sampai akhir. Selain itu, buku ini membantu pembaca memahami bahwa masalah psikologis tidak hanya soal mental, tapi juga spiritual, dan Islam punya pendekatan yang khas dalam proses penyembuhan jiwa. Buku ini juga menegaskan bahwa konseling dan psikoterapi Islam tidak bertentangan dengan psikologi modern, tapi justru bisa saling melengkapi. Namun, sebagai pembaca, saya merasa buku ini masih lebih kuat di sisi konseptual dan teoritis. Untuk pembaca yang mencari contoh kasus atau ilustrasi praktik lapangan, mungkin perlu referensi tambahan agar pemahamannya semakin aplikatif. Secara pribadi, saya merekomendasikan buku ini untuk mahasiswa psikologi, bimbingan dan konseling atau studi Islam, dosen atau praktisi konseling Islam, peneliti yang membutuhkan sumber referensi akademik tentang psikoterapi Islam. Buku ini sangat layak dijadikan sumber referensi dalam penulisan makalah, tugas kuliah, atau kajian ilmiah, khususnya yang membahas integrasi antara psikologi dan nilai-nilai keislaman.